Anies sama Muhaimin itu orang-orang yang mengambil risiko di zaman Soeharto. Ya, mereka itu Muhaimin sama Gus Dur sampai buat forum demokrasi, ya itu kan melawan satu sistem. Begitu juga Anies dulu ketua Senat, misalnya seperti itu. Artinya mereka ini orang-orang yang ada dalam, kalau bahasa ininya, kawah Chandra di muka. Dan muncul, jadi pemimpin yang utuh itu adalah pemimpin yang dari mulai dia masa lalunya bagus, kemudian muncul di kawah Chandra di muka itu. Jadi pemimpin yang otentik ya? Otentik, original, bukan karbitan. Bukan karbitan, bukan juga didorong-dorong bapaknya untuk. Jadi bukan lahir dari politik dinasti? Bukan lahir dari politik dinasti. Oke. Bung Saganda, ini di ujung kita. Jadi kalau Bung Saganda melihat dengan pernikahan nih, si Mas Anies dan Cak Imin, ini membawa apa nih, situasi sesuatu yang luar biasa ya, sehingga kalau kita masuk ke dalam Pilpres, ini sangat menjadi sesuatu yang bisa diharapkan ya untuk memenangkan Pilpres. Pertama gini, kan saya kan langsung membaca big data, kan langsung saya dipasok nih, big data ini, big data percakapan di media sosial, medsos. Tone yang positif 74,2%. Oleh adanya pasangan Cak Imin Anies. Ya kan, jadi itu gede sekali kan 74,2%. Jadi yang orang menggerutu negatif tadi apa, wah ini itu kecil, lebih kecil lah, ya kan 74%. Nah ada harapan. Nah, kemarin saya rapat 2 kali dengan tokoh-tokoh oposisi, tokoh-tokoh pergerakan apa segala. Wah ini gimana kita bisa buat ini 1 putaran aja, jangan 2 putaran. Karena kan hitung-hitungannya gini, karena Muhaimin ini kan block voting blocknya ini kan hitungan kita itu 15 juta. Merujuk suara PKB? Iya PKB kan, karena kemarin 12 juta, 11-12 juta, sekarang dengan pertumbuhan penduduk apa segala kira-kira itu 10,26% itu kan kira-kira sama dengan 15 juta. PKS 15 juta. Jadi 30. Ini saya dengar Serikat Buruh Jumur launching tanggal 11, 5 juta. 35. Ya kan, besar. Ya kan 35. Kemudian Habib Rizik, insya Allah kalau dia dukung, saya dengar dari Yusuf Martak, ini 60-70% dukung lah. Ya kan, berapa juta tuh? 5 juta itu mereka. Berarti sudah 40 juta? 40 juta. Ya kan, Nasdem belum lagi. Ya kan, Nasdem, PKS, kalau PKS pasti ada, tadi kita bicara di sini ada interseksinya, ya kan. Tapi kalau ini bisa tambah lagi 10 juta, udah 50. 1 putaran? 50 ini berarti sudah 45% nih sekarang nih, posisi Anies ini. Nah bagaimana cari 5, 6, 8% lagi supaya Anies menang 1 putaran, karena 50% plus 1 kan. Nah, itu insya Allah kita lagi berusaha mikir, wah gimana nih supaya 1 putaran aja, karena kalau 2 putaran kan capek. Gitu loh. Jadi itu yang harapan kita setelah pasangan Anies dan Muhaimin ini, karena itu orang jangan lihat cuma gabungan tapi energinya. Misalkan dulu saya sebagai oposisi buat kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tadi saya di sebuah TV sama Maman Imanul Haq. Dulu dia anti saya, buat kita koalisi anti kami lah gitu. Kita anggota DPR nih kan. Sekarang kita tadi hello abang gitu kan. Artinya kan ada suatu sinergi. Mudah-mudahan terjadi konsolidasi anak bangsa. Dan yang kedua harapan saya kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin, ya untuk betul-betul memang nanti yang isu-isu perubahan itu yang penting-penting lah, anti korupsi. Kita udah hancur 34 indeksnya. Mau apa lagi yang kita banggakan kalau di mana-mana itu korupsi. Bangsa apa? Bangsa yang tiap hari mikir korupsi. Kedua, bagaimana mereka ini sudah memikirkan tidak membangun berbasis hutang. Ya kan, utang kita ini utang paling mahal di dunia. Bunganya 7%. Udah gila. Kalau menurut kata si anggota DPR Misbakum ini, utang kita sebenarnya aslinya 20.000 triliun, bukan 7.800. Habis itu baru keadilan sosial, jangan lupa. Jadi korupsi tadi itu, utang ini, di luar tentu politik demokrasi. Itu harapan saya. Jadi anti korupsi itu nomor 1, harus dijaga tuh. Jadi saya simpulkan anti korupsi, anti utang, demokrasi, ekonomi. Kalau utang itu kan ekonomi. Iyalah, kira-kira maksudnya jangan bertumbuh pada utang, itu riba. Jadi jangan mengejar pertumbuhan semata, tapi pemerataan. Itu yang gitu ya konsepnya. Itu yang kita harapkan dari Anies dan Cak Imin ini. Jadi Bang Saganda mau menyampaikan kepada pendengar Abraham sama Speak Up bahwa jangan lihat wakilnya ya, tapi perubahan itu datang dari presidennya gitu. Jangan disepelekan.